Elektabilitas Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda dalam bursa calon wakil presiden 2029 mencapai 7,25%. Tidak setuju Ibu Sherly jadi capres ya cawapres, pokoknya tidak setuju. Ya setujunya Ibu Sherly jadi gubernur Kaltim dulu ya. Jadi gubernur Kaltim ya, 2 bulan aja nggak apa-apa, 2 bulan. Buat masyarakat Maluku sabar ya, nanti di rolling ya, gubernur Kaltim nanti rolling ke Maluku Utara ya. Kalau Ibu Sherly udah jadi gubernur Kaltim boleh jadi cawapres, jadi presiden boleh banget. Setuju? Kapan ya punya gubernur kayak Bu Sherly Coanda gitu? Herek sampai lupa. Jadi yang muncul itu selalu kekagumanku sama beliau, terhadap beliau gitu ya. Ini beliau itu kalau komentar kan langsung ceplos-ceplos, tapi bener gitu, tapi solutif gitu loh. Terus kemudian ya ini jadi banyak persoalan yang yang dikeluhkan oleh masyarakatnya, tapi beliau itu ya selalu punya solusi. Dan solusinya itu ya menurut aku tuh keren banget gitu loh. Contoh nih ya, ada nelayan, waktu itu pertemuan dengan nelayan tuh cerita, bilang, "Bu, kami ini di KTP, di KK itu tertulis menikah, tapi kami nggak punya surat nikah." Apa coba solusi dari beliau? Kumpulkan semua, terus kemudian pergi ke pengadilan agama, terus kemudian nikah massal nanti biayanya dari Pemprov. Lah, nggak nyangka kan ya jawaban beliau akan seperti itu gitu. Jadi beliau itu memang kelihatan jawab itu asal gitu loh. Tapi benar. Terus kemudian ya solutif menurut aku gitu loh. Dan beliau itu kalau misalkan tidak bisa memberikan solusi, beliau langsung ngomong kok. Contohnya tentang pinjol. Jadi beliau hanya bisa memberikan saran bahwa jangan sembarangan memberikan KTP supaya tidak disalahgunakan. Jadi menurut aku ya, gayanya beliau itu cepat, tapi tepat gitu loh. Nggak asbun. Yang diomongin itu benar dan itu solutif gitu loh. Kapan ya punya gubernur seperti beliau? Aku nih juga. Kapan punya gubernur seperti beliau? Di satu provinsi yang mengatakan, kalian itu nggak bisa bersyukur punya Bu Sherly sebagai gubernur. Ya kesini aja sebaiknya gitu. Atau mimpin kami aja. Atau ada yang mengatakan selayaknya menjadi menteri ini dan itu. Dan kira-kira begitu kan Bu Sherly. Ya Pak Bahlil aja nyebut begitu gitu Bu ya. Ibu melihat dan merespon argumen itu, pandangan itu seperti apa? Dari awal saya katakan, saya ada untuk Maluku Utara. Saya ada di sini karena melanjutkan gagasan besar almarhum suami saya untuk Maluku Utara. Jadi saya fokus untuk Maluku Utara. Ini jawaban udah kayak politisi ketika ditanya debat ini Bu. Jika semua orang berpikir bahwa itu jawaban yang politisi, tapi kan akar dari kenapa saya ada di sini karena saya mau menyelesaikan janji politik almarhum suami saya di Maluku Utara. Saya tidak pernah menjadikan politik ini sebagai my career path. Bukan kendaraan gitu Bu. Tapi pada prakteknya kan andai kata memang negara memanggil lah, itu istilah yang lebih besar lah misalnya. Kan kita tidak bisa membahas sesuatu yang berandai-andai. Jika ditanya hari ini, saya ada di sini karena saya menyelesaikan janji almarhum saya untuk Maluku Utara. Selama Maluku Utara saya belum bereskan, saya tidak melihat kenapa saya harus pergi ke tempat lain karena saya ada di sini untuk menyelesaikan janji almarhum suami saya untuk Maluku Utara. Bu, Jateng pingin seperti Ibu. Saya mau ke Jateng. Oh iya. Kita mau ke Semarang kan? Iya. Kita mau ke Semarang. Kita tuh mau ke Semarang. Kita mau ke Pekalongan. Sananya Pekalongan apa? NTT saya tunggu diundang NTT. Sido muncul tuh di Semarang. Iya, di Semarang. Iya, kemudian kita mau ke Pekalongan. Iya, kapan ke Semarang, Bu? Oh, saya juga mau ke Jogja. Oh iya. Palembang. Oke. Sabar ya. Jogja itu bulan November ya. Ibu nanti jadi stiker. Nggak boleh ya bilang. Oke guys. Oke guys. Sarang. Naik level untuk mengurusi pusat misalnya. Belum, karena kan tujuan saya ini kan bukan karir politik ya. Tujuan awal kan, jadi saya tuh bukan bercita-cita mau jadi kepala daerah. Kan ini tanggung di tengah jalan. Sebenarnya kan almarhum suami saya yang berkompetisi untuk menjadi gubernur waktu itu. Tapi kan ada kecelakaan. Kemudian beliau meninggal di tengah-tengah. Jadi saya melanjutkan. Sebenarnya kan melanjutkan cuman karena
Panggilan. Iya, sebenarnya bukan panggilan sih. Kayak apa yang beliau sudah janjikan pengen saya selesaikan di Maluku Utara. Jadi fokusnya ke Maluku Utara. Target 10 tahun, Bu. Coba 5 tahun dulu, kalau berhasil dan kalau rakyat merasa saya berhasil, baru bisa ngomong lagi. Kalau targetnya 5 tahun berhasil, digadang-gadang menjadi salah satu kandidat dalam kontestasi politik tanah air, Bu. Ibu menanggapinya kayak gimana itu, Bu Sherly? Kalau bertanya hari ini, saya masih fokus di Maluku Utara. Bu merasa bahwa positioning sebagai primadona hari ini itu tidak akan dikapitalisir untuk politik masa depan? Saya tidak pernah menjadikan politik sebagai karir tujuan hidup saya. Sampai hari ini belum. Oke. Saya Kan Ibu udah ada di dalamnya. Bagaimanapun pejabat publik itu adalah pejabat politik kan. iya, tapi bagi saya keberhasilan 5 tahun ini kalau semua janji politik saya itu selesai. Targetnya cuma baru sampai di situ. Karena kan utamanya kemarin di mana masyarakat Maluku Utara yang kaya ini, kan saya banyak melihat masyarakat tuh benar-benar susah. Jadi emang Maluku Utara tuh bisa take you higher. You're my love, loving you. Lantak langit. Mas murah sekali ya ini. Mas murah sekali. Murah sekali ini. Ini kira naik berapa tadi?
lihat amannya bukan dari situ, Mbak. Amannya dari menggunakan sebutan kalau nggak salah mama ya, apa ibumu udah. Mama. Panggilan di sana ya. Oh iya. Iya. Itu artinya ibu atau apa? Mama itu ibu-ibu. Nah, iya. Artinya itu justru yang mengamankan. Aku mamamu, gitu. Ya. Itu secara sadar atau spontan mamamu sudah sini, aku mamamu. Gitu. Saya dari awal running a government itu memposisikan saya tuh sebagai seorang ibu. Jadi setiap kali saya menghadapi mereka, mendengar mereka, ketika mereka marah, ketika mereka minta, saya selalu posisikan diri sebagai ibu. Dari mulai kampanye sampai dengan hari ini, saya menganggap mereka semua anak-anak saya. Saya selalu bilang saya punya 1,3 juta anak-anak. Jadi kalau orang tanya apakah saya khawatir, iya secara logik ya. Tapi kemudian saya punya trust kalau mereka tuh will never harm me. Kalau misalkan aku sama Gian di situ dan mau melempar gitu loh, mungkin polisi nggak bisa ngalangin aku, mungkin PM nggak bisa, tapi begitu ada aku mamamu, itu gimana coba? Gimana Gian? Secara hati tuh langsung pasti kena ya. ditaruh. Iya. Gimana? Tapi enggak, memang itu sadar nggak? ketika saya berkomunikasi dengan mereka, memang bahasanya, language-nya, emang saya memposisikan diri sebagai ibu mereka. Mereka pun dari tadinya penuh dengan amarah, nada tinggi, lama-lama mulai turun, lama-lama mulai senyum, selesai gitu. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sebenarnya mengibarkan bendera di laut itu ya biasa dan banyak dilakukan. Tapi entah kenapa kalau yang ini berbeda. Sebenarnya saya sering mengibarkan bendera di bawah laut. Hanya dalam posisi sebagai gubernur. Itu yang pertama. Itulah yang mungkin membuat berbeda. Kamu menurut Jolin gimana? Sebagai orang yang mencintai laut juga. Aku juga sempat lihat video ini waktu itu, Bu, tanggal 17 Agustus ya. Nah, Ibu Shirley kan sebagai seseorang sosok perempuan yang sangat mencintai laut gitu. Tapi seperti yang kita tahu juga ada kesedihan juga yang dibawa oleh laut kepada Ibu gitu. Itu gimana sih Bu dari sisi seorang ibu terus melihat dua aspek ini gitu loh, seperti ibaratnya apa ya, sesuatu yang ibu cintai itu mengambil sesuatu yang ibu cintai juga yang lainnya. Itu pengen tahu sih Bu, kita dari sesama perempuan gimana ya Bu? Sebenarnya ya saya orang yang sangat mencintai laut. Ketika kejadian itu saya takut sama laut, saya takut sama ombak, saya takut melintasi laut. Sedangkan pada masa kampanye pun saya harus melintasi laut. Jadi pertama kali saya harus melawan rasa takut saya itu waktu debat kandidat pertama. Saya harus di ibu kota, which is itu Sofifi, saya harus nyebrang. Saya bawa anak-anak saya, kita pindah ke kapal yang kecil sehingga saya bisa memastikan tidak ada yang menaruh apapun di situ. Dan selama 1 jam itu takut adalah skenario terburuk selalu muncul dalam pikiranku bahwa kapal bisa tiba-tiba meledak dan berbagai macam. Tapi rasa takut itu terus saya lawan. Kemudian makin ke hari rasa takut itu semakin berkurang. Itu berapa lama Bu kalau boleh tahu overcome traumanya? Trauma itu tidak pernah hilang. Hanya kemudian setiap kali trauma itu datang, saya memilih untuk melawan rasa trauma dan rasa takut itu. Sampai dengan hari ini. Bahkan waktu pengibaran bendera pun, adalah segala skema ketakutan yang muncul. Setiap kali mau turun tuh ada aja halusinasi yang ada di otak saya. Tapi saya selalu melawannya. Bahkan ketika ini pun saya pas mau caption nulis, saya merasa bahwa ini suatu message bahwa di hari kemerdekaan ini saya pengen merdeka dari rasa takut. Ini sangat filosofis. Rasa takut itu sebaiknya dilawan atau dilupakan? Saya memilih untuk melawannya, karena kalau dilupakan itu tidak selesai. Jadi saya memilih untuk bukan melawan mungkin ya. Saya sekarang mungkin dalam posisi berdamai dengan rasa takut itu.
Jadi rasa takut itu tidak pernah meninggalkan saya. Dia menjadi new me. Jadi saya memilih untuk berdamai dengan rasa takut itu. Apa yang paling Ibu rasa atau hal yang paling menakutkan yang pernah Ibu takutkan sampai sekarang? Ya hal yang paling ditakuti ya kehilangan pasangan hidup. Saya sudah mengalami itu, jadi ya selanjutnya apapun dari itu saya sudah mengalami dan menghadapi ketakutan terbesar saya. Jadi nggak tahu ini mana yang lebih benar. Kalau orang Jawa melalui wayang itu bilang dewa cinta ke istrinya, istriku, cintaku tidak akan menghilangkan rasa takutmu, tapi cintaku bisa membuatmu melupakan rasa takutmu itu. Jadi kita melupakan rasa takut. Jadi kalau Mbak Shirley melawan, berdamai, apa? Saya memilih berdamai. Pada saat kampanye ada satu video juga yang viral. Pada saat kayaknya kampanye besar, ya. Ibu bersama anak, terus ada yang nyanyi, beta janji, beta jaga. Iya. Apa yang Ibu janji dan Ibu jaga pada akhirnya? Karena ada momen Ibu melihat ke atas, kayak mengirimkan pesan pada mendiang suami. Apa yang pengen Ibu sampaikan? Dan mungkin apakah ada hubungannya dengan legasi yang Ibu lanjutkan buat masyarakat Maluku Utara? Buat orang yang pernah kenal Benny Laos itu, dia itu seseorang dengan integritas dan omongan dia itu selalu dia lakukan. Dalam mendampingi dia berkampanye, janji-janji politik itu ada 9 janji. Dan ketika tiba-tiba melihat seorang Benny Laos pergi begitu saja di tengah-tengah perjuangan, saya menolak untuk kalah. Saya menolak untuk selesai seperti itu saja. Sehingga itu salah satu alasan dan tentu dengan dorongan dari anak-anak, saya setuju untuk melanjutkan perjuangannya. Hanya untuk menyelesaikan janjinya bahwa kita bisa. Dan anak-anak saya merasa selalu bahwa Maluku Utara itu kesayangan almarhum suami saya. Beliau lahir dan tidak punya apa-apa. Dari zero sampai menjadi sesuatu, putra daerah yang sangat bangga dengan daerahnya. Dan motivasinya kan hanya mensejahterakan Maluku Utara. Jadi anak-anak pada saat kampanye bersatu, kita saling menguatkan hanya untuk melanjutkan janjinya. Dan ketika kampanye dan kan saya ada 9 janji ya, setiap janji itu selesai, saya ngomong ke diri saya sendiri, ya berkomunikasi dengan beliau kayak, saya menyelesaikan janjinya satu persatu. Ya, aku masih tertarik dari waktu ngomong soal ketakutan langsung sontak gemetar. Apa yang paling membuat Shirley takut? Sebenarnya ketika kejadian itu almarhum suami saya itu ada saya diantar ke puskesmas, almarhum suami diantar di rumah sakit. Kemudian tidak ada yang mau kasih tahu ke saya kondisi suami karena ketika saya dibawa dari lokasi itu suami belum ditemukan. Akhirnya dari puskesmas saya minta diantar ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, almarhum masih bernapas tapi dalam keadaan tidak sadar. Mungkin sekitar 1 jam saya di samping beliau melihat bagaimana beliau melepaskan napas terakhir. Itu seperti dunia saya runtuh yang seakan-akan itu mimpi. Saya berharap itu mimpi. Bertanya kenapa saya tiba-tiba lost everything. I lost everything. Tapi malam saya berdoa ke Tuhan, Tuhan berikan saya hikmah untuk mengerti. Entah gimana besok pagi saya tidur dengan rasa marah, kecewa. Saya mau meninggalkan semua yang saya miliki di Maluku Utara dan kembali ke Jakarta. Tapi besok paginya saya bangun lebih tenang. Terus ketika kita diantar dari rumah pakai ambulans, naik helikopter. Di helikopter saya melihat suamiku dengan terpal di helikopter. Saya pun tidur karena ini saya kelepas jadi saya nggak bisa berdiri. Kemudian saya menyadari dalam perjalanan 1 jam ke Luwuk, seperti yang tadi Mbak Yohana katakan, almarhum adalah kepala daerah dengan kekayaan terbesar. Itu punya almarhum, bukan punya saya yang diwariskan. Tapi kemudian hari ini almarhum hanya dengan terpal. Saya bahkan semua dari badan saya ini bukan milik saya. Kita bisa duduk di helikopter itu dibantu sama orang lain. Jadi apa yang kita miliki di dunia ini tuh semua akan hilang begitu saja. Tidak peduli betapa kaya, betapa hebat, pada akhirnya kita tidak memiliki apapun. Dan kemudian menyadari bahwa hidup ini bahkan bukan milik kita sejak awal. Ini milik Tuhan, takdir yang terjadi ke almarhum suami saya, semua milik Tuhan.
Lagi-lagi Gubernur Sulsel nggak masuk sebagai gubernur berkinerja terbaik menurut anak muda. Ya, di posisi pertama ada Serdi Cuanda, terus ada Pramono Anung, Deddy Mulyadi, Sri Sultan Hamengkubuwono, Muzakir Manaf, terus ada Anwar Hafid, Mahyadi Ansarullah, Bobi Nasution, Iwan Koster, dan lalu M. Iqbal. Ini di Sulawesi ada yang baik dianggap sama anak-anak muda, yaitu siapa? Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Padahal survei yang dilakukan ini dilakukan dari tanggal 1 sampai 31 Maret 2026, respondennya 800 di 38 provinsi. Di mata berdasarkan survei nasional ini yang dinilai adalah kepuasan terhadap pemerintahan dan kebijakan serta kondisi perekonomian hingga kesehatan mental anak muda. Nah, ini mesti diperhatikan nih, mental anak muda juga. Jangan cuma mikirin kelompok sama golongannya aja, tapi anak-anak mudanya dijauhin. Seperti itu. Nah, padahal Gubernur Sulsel ini kemarin keluar dia di depan kepala BGN bahwa Sulsel tingkat kemiskinannya sudah menurun gara-gara MPG. Ini dia videonya. Sulawesi Selatan ini terjadi penurunan kemiskinan sekitar 0,24%. Dan pengaruhnya paling besar karena hadirnya MBG ini. Saya harus mengakui bahwa ini banyak sektor yang bergerak. Yang tadinya banyak tidak bisa tersuplai sayur, kemudian bagaimana. Sekarang lagi dicari. Bahkan ada SPPG yang saling telepon, sayur hari ini jangan kalian sayur ini karena kami yang mau beli. Kenapa? Takut shortage di lapangan. Jadi janjian mereka di pasar, terutama di kabupaten-kabupaten yang susah terjangkau. Mereka sedih janjian. Telur Pak, susu, paling susah cari susu sekarang Pak. Ini artinya anak-anak kita ini dikasih makan, dikasih minum. Jadi saya melihat di sini salah satu parameter yang disurvei adalah kepuasan terhadap pemerintahan dan kebijakan. Masalahnya Gubernur Sulsel ini nampaknya kurang mendapat sokongan, dukungan dari para ASN yang notabene menjadi anak-anak buahnya. Kenapa? Ya gimana ceritanya, orang disuruh kerja, disuruh rajin, disuruh fokus, ya kan? Tapi giliran bonus atau TPP dipotong dengan alasan apa? Efisiensi, nggak cukup lah, apalah semua. Jangan dong. Kalau mau anak buahnya bagus, ya bayarlah gajinya ya sebelum keringatnya mengering. Kalau anak buahnya bagus dalam berkinerja, ya harusnya apa? ASN itu TPP-nya dikasih seperti itu. Jangan dipotong-potong. Karena kalau TPP yang dipotong, ya ini yang terjadi. Memang sih bukan anak muda aja yang menilai, yang dalam hal ini menjadi rakyat di Sulawesi Selatan. Tapi anak muda itu berperan serta dalam menentukan langkah arah politik kebijakan pemerintahan di masa depan. Mereka akan mencontoh. Gimana mereka mau contoh gubernurnya kalau misalkan gubernurnya ya seperti yang terjadi. Nggak masuk kan di 10 gubernur berkinerja terbaik menurut anak-anak muda. Ini menurut anak-anak muda ya. Padahal gubernur ini umurnya masih muda loh. Masih umur 42. Ini kelahiran 83. Masih segar, masih kuat. Harusnya dia lebih tampil menunjukkan layaknya anak-anak muda. Misalkan kunjungan ke daerah nggak usah lah pakai helikopter. Tahu lah itu helikopter punyanya siapa. Tapi kan bahan bakarnya, bayar pilot, terus bayar teknisi, itu kan pasti pakai APBD. Nggak mungkin pakai uang-uang pribadi, itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin itu. Karena syukur-syukurnya ada gubernur Sulawesi Tengah
yang mewakili di Pulau Sulawesi. Ya mudah-mudahan Gubernur Sulsel Sudirman Sulaiman ke depan bisa meningkatkan kinerjanya di semua kalangan, dan ingat Anda menjadi gubernur tidak hanya dipotret, tidak hanya diukur, tidak hanya dinilai oleh kalangan masyarakat Sulawesi Selatan, tapi oleh Indonesia. Seperti itu.